dan kamu yang lagi nonton podcast ini, selamat datang di Rumpaka, Rumpi Kahimaka. Podcast di Rumpaka, Rumpi Kahimaka. Sangat-sangat keren ya, keren gak sih? Di episode kali ini kita kedatangan dua host yang sangat cantik dan ganteng. Jadi kita host utama nih. Kedatangan dua host asisten pribadi saya. Oh, siap. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Apa tuh? Maka kenalan dulu dong. Siapa Oh. nih teteh ini yang cantik? Aku adalah siapa? Siapa? Vini Latukonsina. Prilly. Siapa dong? Aku Vini Azmi. Dan yang sebelah sana siapa? Halo, perkenalkan. Biasa dia agak sob. Sopan. Aku Adi Kahong. Ikut magang ya Teh Vini, Teh Minil. Sejak kapan kamu jadi pindah nama? Sejak berada di podcast ini. Oh. Betul. Oke, kita lanjut. Di episode kali ini kita sudah mengundang kembali dosen dari ISBI Bandung, sekaligus praktisi seniman akademisi, yaitu Kang Sanjay. Luar biasa. Ya, Mimil sudah mengundang orang yang sangat penting. Dan Wah, luar biasa. iya mak. Banyak sekali keresahan yang ingin dipertanyakan sebenarnya Ih, ya. banget. Beliau itu salah satu elit global. Oh. Keren. Penting banget ini, bahaya ini. Bahaya banget ini. Jadi kebenaran banget sebenarnya teteh-teteh cantik. Banyak banget keresahan kita ya berkaitan dengan kesenimanan di Karawitan Sunda, apalagi kalian itu mahasiswa yang pengen berkreativitas. Betul banget. Kamari teh masih keneh ngimpi abi teh kedah nanya ka saha, kedah nyarita ka saha, chat GPT ge teh bisa ngajawab. Teu tiasa. Teu tiasa. Teu aya jawabanna Aduh eta. cenah abi pusing, coba tanya yang ahli. Nah, gitu. Kabeneran pisan. Kabeneran. Kebenaran sahanya. Saha? Saha? Kang Sanjay. Kang Sanjay. Bisa. Iya kuduna ngaranna Biti ya. Oh, Winnie Biti. Nah, bisa. Masuk. Vini Depu. Nama baru. aduh ya Oke. Allah. Nah, untuk podcast kali ini teh mau ngobrolin tentang apa atuh kita teh? Gimana host utama? Gimana ini? Kita di podcast kali ini kita mengobrolkan tentang kreativitas dalam seni. Seni apa? Karawitan. Oh, seni karawitan. Kan banyak seninya ya. Oke, Seni Ibu. karawitan. Heeh. Ini narasumbernya kamu tanya dulu ke apa ke? Tapi sebuah kehormatan bisa. Terima kasih juga udah datang. Terima Kang kasih. Sanjay, di tempat apa ini podcast Rumpaka. Rumpaka. Wah, terima kasih banyak atas waktunya ya. Tepuk tangan untuk Kang Sanjay. Oke. Turun tas ngulemnya. Kanggo kawan-kawan dari Himaka, Akahong dan semua. Ada hatur nuhun. Mangga. Yo, jadi badai naros naon kalian teh? Apa atuh ya? Ini mah masih masuk dalam tema pertama yang mau ditanyain teh. Ini kan kayak kita teh harus berkreativitas cina ya dalam seni tradisi teh. Nah, itu teh kreativitas itu teh apa sih gitu. Kita teh harus melakukan apa, harus bagaimana gitu. Oke. Meureun campur tenan naonnya? Nah, mangga atunya. Da suka dihijiin gitu, enggak apa-apa. Saan Iya. Paling disclaimer heula nya untuk di podcast ieu sebetulnya saya tidak ingin bertindak sebagai narasumber, tapi kita jadi kawan diskusi weh Iya. gitu nya. Itu namanya itu ngarah lebih cair sih. Entong terlalu formal teh oke santai aja gitu. KBG jadi gempeur gitu. Oke, kemudian di sudut pandang abinya kreativitas teh memang satu hal yang memang wajib dimiliki oleh setiap orang gitu karena
melalui kreativitas orang bisa mereskeun segalanya, mungkin beberapa persoalan gitu. Dan setiap persoalan lamun ada unsur kreativitas di situ pasti setidaknya akan beres gitu nya. Intinya gitu sih, cek abi mah. Nah, lamun dikaitkan dengan kreativitas dalam bermusik atau berkarawitan, ya tentu itu akan menyentuh aspek yang lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah naon tujuanna kreativitas dina karawitan, berarti kan gitunya. Dina karawitan naon tujuanna gitu kan. Ada aya sudut pandang oge nu nyebutkeun kreativitas dina karawitan itu perlu keur ngembangkeun cenah. Meh naon dikembangkeun? Ngarah bertahan. Meh naon bertahan? Nya ngarah naon? Karawitan balik di ka masa jayana gitu atau kumaha lah gitu nya. Nya matak dari beberapa anggapan-anggapan itu tapi nyimpulkeun nya kreativitas mah untuk menyelesaikan sesuatu gitu. Kita perlu berpikir kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Gitu sih. Tapi sebelum lebih jauh terhadap kreativitas sepengalaman Kang Sanjay itu sendiri, mungkin yang aku penasarin teh, apakah nilai-nilai kreativitas yang hidup di karawitan Sunda itu sangat berdampingan dengan nilai-nilai kebaruan, Kang? Karena memang pada akhirnya mungkin ya terdapat beberapa pandangan bahwa sakirana karya di karawitan Sunda itu sudah gitu ya gitu aja gitu. Apabila ada seorang kreator yang pengen mengaranseir atau membuat sebuah karya baru berdasar dari apa yang telah ada, apakah pada akhirnya harus bertolak belakang dengan keadaan saat ini atau bahkan ada penolakan atau gimana menurut Kang Sanjay? Sebetulnya namanya urusan berkreativitas dan dunia karawitan tuh banyak berbenturan oge dengan apa yang selama ini leluhur kita atau katakanlah senior kita katakan ada atau ngarempak ieu non tekon naon mah gitu nya. Nah, sebetulnya dalam satu sisi kita harus berusaha untuk mengembangkan sesuatu, untuk berkreasi, berkreativitas agar si kesenian itu bisa bertahan, bisa diminati terus-menerus gitu ya. Tapi di sisi lain ada PR untuk kita mempertahankan atau setidaknya tidak terlalu lepas dari konvensi-konvensi yang sudah dibentuk gitu. Nah, dua nana penting untuk diperhatikan oleh kita sebagai mahasiswa karawitan lahnya anggapnya sebagai seniman akademisi gitu. Dua nana penting karena naon? Ada hal-hal anu memang perlu untuk kita pertahankan karena itu identitas kita. Nah, tapi kadang dalam satu sisi satu titik kita ketika kita terlalu mempertahankan itu kita kalah dalam aspek yang lain. Salah satu halnya adalah inovasi gitu. Dan inovasi itu memerlukan kreativitas gitu. Nah, perlu naon inovasi teh? Nambut perlu inovasinya itu teh gitu. Untuk agar kita terus maju, agar kita dapat terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman gitu. Dan pola pikir dari setiap masyarakat pasti akan selalu berkembang kan gitu. Dan daya apresiasinya pun pasti akan berubah gitu seiring berkembangnya waktu. Oke. Wow. Terus aku banyak ini sih, banyak denger ya Dengar dari anak-anak Gen Z sekarang nih. Apa tuh Cenah? Nah kan bisa dibilang kayak seni tradisi, terus terutama dalam karawitan gitu kan. Katanya musiknya itu membosankan lah, atau kayak ketinggalan zaman lah, atau bisa juga dibilangnya musik orang tua. Wow. Itu tanggapannya kayak gimana itu? Beledagan kayaknya. Kuno orang tua. Iya. Prasasti. Iya kan maksudnya apalagi di era zaman sekarang kan banyak-banyak musik modern gitu kan. Nah, sebetulnya nama itu balik ke persepsi ya. Balik ke persepsi kita. Karena disebut kuno teh kusaha. Terus yang kekinian yang seperti apa, yang bagaimana? Sebetulnya itu teh perlu kita cari nya. Karena dalam satu titik najan abi kaitungna budak ora lah nya abinya. Budak ora milenial. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun.
Nah, tapi ABG pernah terjun, pernah masuk ke dunia atau nu disebut kebiasaan konvensi gitu ya, kebiasaan tradisi. Pernah di Cianjuran gitu, pernah di Barudak Wayang gitu kan. Dan sedikit banyaknya tahu lah gitu ya, kumaha sih kondisi di wilayah-wilayah tradisi gitu. Sebetulnya lamun kita jauh menyelami lebih dalam, hal-hal itu teh da moal cek abi nya, moal langsung mengakibatkan kita merasa jenuh. Moal da. Karena naon? Ada poin-poin yang bisa kita nikmati ketika kita bisa tahu perangkatnya gitu. Ketika kita punya perangkatnya gitu. Bagaimana cara kita menikmati itu? Jika kita misalkan kieu we, punten nya sok aya nu nyarios cenah tembang Sunda Cianjuran mah monoton ya cenah kitu, tunduh sebenarnya. Iya. Tapi di satu momen ada hal anu memang ternyata banyak oge nya orang anu sok ngobrol lah jeung abi gitu. Terutama orang-orang anu memang menyelami di bidang itu. Bahkan anak muda gitu nya. Beliau anak muda. Dia tidak merasa jenuh dengan tembang Sunda Cianjuran karena naon? Karena dia punya perangkatnya untuk menikmati itu. Gitu. Dia paham, oh nu ngeunaheun teh nu kieu. Anu ngeunaheun teh nu kieu bisa mawana si juru panembang ini bisa mawakeun, bisa nepikeun isi rumpak ka apresiator gitu. Nu main kacapi bener teknikna gitu. Karena eta ge teu sagawayah gitu. Main kacapi ge perlu paham situasi atau perlu paham kondisi akustik si kacapi untuk memahami naon bagaimana sih bunyi yang ideal agar itu setiap sajian anu dia setiap teknik yang dia coba tuangkan teh nepi kanu ngadengikeun frekuensi naon yang perlu dia tampilkan, yang perlu dia yang perlu dia presentasikan gitu. Eta ge beda gitu nya. Eta ge bakal mempengaruhi itu gitu nya. Itu akan sangat mempengaruhi cara kita menikmatinya gitu. Nah itu sih. Bisa panjang teh gitu. Berarti gimana pandangan orang itu sendiri? Betul. Oh. Dan itu intinya mah kita hanya perlu perangkatnya aja gitu untuk menikmati itu. Dan tidak semua orang tua resep ka Cianjuran henteu. Aya oge nu manehna teh resep jazz. Jangan kita jadi tidak bisa dibandingkan langsungnya gitu nya. Karena itu mah urusan selera dan sebutnya teh pengalaman lah gitu. Pengalaman dia mendengarkan itu. Nanti teh dia teh lelembutan sebutna teh. Lelembutan dia teh geus ngabentuk sorangan gitu. Oh, urang mah ngeunah ngarengikeun Cianjuran. Aya oge nu orang Sunda gitu. Urang mah ngeunah ngarengikeun Melayuan. Urang mah ngeunah ngarengikeun naon gitu. Marawi sih. Dia teh memang sudah punya perangkat itu gitu. Dan memang tidak bisa dipaksakan selera musik mah. Tapi mungkin ngeelaborasi hal itu tadi bahwa pada akhirnya tidak ada keterpaksaan atau bahkan untuk menikmati si kesenian Kesundaan itu sendiri gitu ya. Tapi apakah dari pandangan Sanjay gitu ya melihat aya upaya teu sih untuk mengguide si generasi-generasi yang memang mungkin semakin samar terhadap kesenian yang ada di Karawitan Sunda, apalagi yang sifatnya tradisi banget gitu. Ada upayakah dalam zaman sekarang para seniman untuk melakukan hal tersebut? Cek abi banyak memang upaya-upaya itu sudah dilakukan. Banyak yang sudah melakukan dan banyak juga yang berhasil dan banyak juga yang belum berhasil mungkin. Karena PR nage lumayan gede ketika orang hayang ngangkat kebudayaan, kesenian kebudayaan sanes lumayan. Iya. Gitu. Iya meureun. Nah, Iya. Namanya ngecap gitu. karena eta perlu ekosistemnya kudu kabentuk oge. Nggak bisa langsung orang hayang ngangkat harkat derajat kesenian misalkan ku cara naon misalkan. Mungkin kita yang berkecimpung di dunia praktisi gitu, pasti akan upaya yang kita lakukan akan teknis banget gitu nya. Umumnya carana ieu ngarah bisa dinikmati ku budak ayeuna. Oh kacapi kudu dikieukeun euy. Oh ieu kudu dikieukeun euy, kenangna kudu dibosaskeun misalnya teh. Pasti kan arahna teh teknis, teknikal banget. Tapi kita lupa ada hal lain anu perlu kita perhatikan oge gitu. Di mana urang nempatkeun eta? Kapan, keur naon gitu. Karena
oke lah gitu nya. Kadang kita teh sok orang-orang anu menjunjung tinggi ketradisian atau kesenian kebudayaan teh sok sering bergantung ke pemerintah gitu nya, urusan. Pemerintah teu merhatikeun dan sebagainya gitu nya. Tapi kita ge kadang lupa gitu nya. Bagaimana cara kita ngatur eta ekosistem itu geus kabentuk can. Saha anu rek cicing di bagian manajemen, saha anu rek cicing di bagian pemasaran, saha anu rek cicing di bagian nya otomatis lah praktisi mah nya oke, banyak lah nya di antara kita. Nah, itu teh perlu dipikiran karena bakal kabentuk lamun misalkan aspek-aspek eta teh geus araya nu ngeusian. Teu cukup hanya urang ngandalkeun urang bisa nabeuh, urang berharap kesenian ieu bakal mekar, henteu bisa. Kudu aya aspek lain nu ngadukung gitu. Dan selama ini teh upaya-upaya itu teh sudah berjalan, ada yang berjalan, ada yang belum. Nah, contohnya misalkan jika kieu we, nyen podcast jika kieu kan ieu salah satu upaya sebetulnya kan gitu. Salah satu upaya untuk minimal aya bahan refleksi untuk orang yang menonton. Oh geuning, aya poin ieu ye. Mungkin ada hal yang mereka belum temukan dari bahasan kita hari ini gitu ta. Dan itu bisa merefleksi mereka, oh jigana aspek ieu ye urang jigana kudu digawean keur ngembangkeun kesenian teh. Bisa wae gitu. Banyak caranya gitu kan selama ini nu abi rasakeun ekosistem teh can kabentuk gitu. Baru segelintir kelompok anu memang sudah punya ekosistem itu gitu. Jadi pada konteks ini ekosistem itu tuh lebih terhadap internal di kesenimanan itu sendiri. Salah satunya itu di kesenimanan, dari personal dia sebagai seorang seniman, kemudian bagaimana cara dia untuk menjaga aset, orang menyebutnya asetnya katanya. Aset itu. Kumaha carana nya jiga contoh lah nya wayang golek ayeuna tingali. Kesenian tradisi loh eta, tapi edan perkembanganna. Karena cik abi nya karena ekosistemnya geus kabentuk, boga fanbase, terus garapan beuki dieu beuki edan, digarap gitu nya. Tapi tinggal ngeukeun unsur karawitan Sundana. Angger we kitu dipapake keneh kitu nya hal-hal eta teh. Memang aya beberapa pengembangan perubahan dan sebagainya, cuman terlepas dari itu kan masyarakat mah tidak selalu menilai kesenian teh dari ieu geus bener can ieu urutanana, strukturna. Misalkan isuk-isuk teh kudu patetna, ieu kudu patet henteu aya mah kan gitu. Tapi geus pacampur baur jeung urusan bagaimana kesenian itu bisa disampaikan dengan baik, diterima ku masyarakat, komo si wayang golek mah banyak unsurnya di dinya. Teaterna aya, rupana aya, karawitana aya, musikna aya gitu nya. Kan itu cukup komplit untuk bisa dinikmati orang dan bisa dijadikan salah satu sebutna teh nya kendaraan politis bisa nya, tapi punten-punten gitu. Memang itu salah satu fenomena oke kan bisa gitu nya kan untuk menghadirkan orang banyak itu sangat mudah di wayang golek. Yep. Beda jeung katakanlah Cianjuran gitu hanya segelintir orang gitu. Tapi mungkin ayeuna aya upaya-upaya dari para seniman-seniman muda juga Kang Arif gitu nya, Pak Arif Nino, Pak Raudia, MT UPI. Upaya-upaya itu memang bagus gitu nya. Mereka berusaha untuk mengenalkan itu yang melalui media sosial dan sebagainya. Mungkin begitu lagi boleh nggak? Wah, iya penasaran kayaknya. Mungkin pada konteks kreativitas Ciganu tadinya apabila kita bukan membandingkan sih, lebih terhadap melihat sudut pandang dari the whole package si wayang golek itu sangat full kan, lengkap banget gitu dari segala unsur kesenian ada bahkan komedi gitu. Jadi sebagai suatu sarana hiburan masyarakat. Meskipun dengan durasi panjang kadang ditonton sampai beres gitu Kang. Nah berbeda dengan yang tadi Cianjuran, adapun kebaruan yang dilakukan itu kerma lain whole package yang berkaitan dengan yang tadi kita sebut. Apakah memang kebaharuan yang harus diciptakan oleh para praktisi itu dari segi teknis saja? Bahwa musiknya teh kudu dikiekeun ya nama. Instrumennya kudu diganti ku A, B, C dan lain sebagainya. Apakah hanya kreativitas dalam bentuk itu saja untuk mendukung atau menggait generasi-generasi yang tidak tahu kesenian tersebut gitu? Nah, jigana setiap kan aya paribasa geuning nya segala hal ge kudu digawean ku nu ahlina. Lamun digawean ku lain ahlina tunggu karuksakanana cenah gitu kan. Nah,
sebetulnya dari statement eta orang bisa nyimpulkeun da bidang urang mah di dinya gitu. Kita mah sebetulnya salah satu bidangnya itu kita memikirkan KJ teknis. Terus bagaimana cara kita upaya kreatif kita untuk mengemas, nah itu salah satu hal anu wajib ku urang di katakan anu nya, kita coba untuk gali gitu nya dan perlu dilakukan. Nah, urusan-urusan nu lain ya anu jarang tersentuh gitu, urusan manajerial dan sebagainya gitu. Matak teu salah atau teu naon nya, tong aneh lamun misalkan di kesenian-kesenian urang teh banyak anu mah seni. Karena orang teu pinter ngatur eta, lolobana kan kieu mun rek di urang-urang karena terlalu fokus kan terhadap urusan teknikal ya. Abi mah nu penting kesenian Sunda hurip, teras nanjeur abi mah hayu we dibayar sabaraha ge. Padahal orang teh tidak siap dengan itu gitu. Sedangkan itu teh ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi eta. Bade sih mah daek dibawa kaul. Nah gitu dah. Kita teh jarang menyentuh ke ranah eta gitu karena mungkinnya bakal lagi kurang gitu terhadap itu urusan eta. Itu yang perlu kudu dicoba dikulik teh eta aspek itu. Sebentar. Mana? Mil? Ayah? Ayah. Ayo kan. Sini lo kita Ayo, ada pertanyaan gak yang mengganjal di hati kamu gitu? Banyak juga ya zaman sekarang remaja, bukan remaja. Apa? Apa tuh? Gensi-gensi yang Oh, Genzi. gengsi mengakui apa? Seni tradisinya sendiri. Siga naon sih nu baju doran misalkan. Siga sok gengsi weh. Balik ka mana ka ditu cenah. Gengsi abi mah moal ngiringan cenah. Dinten tradisi ayeuna teh asa di mana? Perang sebelah mata gitu. Dipandang sebelah mata. Iya betul. Emang sih. Sabar ya. Kamu sekarang Naon? bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Tapi Minil sendiri kayak gitu nggak? Enggak. Minil suka baju doran. Suka. Yaudah nanti aku aja, kamu harus ikut ya. Ayo. Langsung hayu kan begitu. Tapi ada yang kayak gitu ya. Ada banyak. Menurut Kang Sanjay kumaha teh? Nya kayaknya memang tapi memang ieu rada sensitif oke mungkin bisa diedit setik. Karena naon hampura kemasan. Kemasan itu yang bikin orang ngerasa anjing asik gitu ya. Salah satunya adalah kemasan. Terus identik hal-hal yang berbau seperti itu teh maaf. Hal-hal yang berbau traditif itu identik kebanyakan, tapi enggak semua gitu. Kesenian rakyat utamanya sering-sering bersentuhan dengan minuman gitu dan sebagainya. Tah, kan ini teh jadi salah satu meskipunnya dina kesenian sejen kayaknya, maksudnya dina bahkan orang barat ini dina musik-musik yang lain memang itu hal biasa, hal lumrah gitu nya. Bercampur dengan urusan minum sebagainya. Tapi persepsi orang terhadap kesenian tradisi atau kesenian rakyat itu kadang cenderung nanti kan loba anu dikait-kaitkan dengan hal-hal negatif. Itu lebih ke persepsi sebetulnya, lebih ke persepsi, dan persepsi itu diperkuat dengan banyak statement dari para tokoh. Jika aya harita gubernur menyebutkan Jaipongan haram karena mengandung 3G cenah kitu nya. Geo gitek naon deui? Goyang. Gel getek, genah. Dikat pisan Gitu lah. Nah, hal-hal itu teh kan setidaknya membawa pengaruh persepsi ke masyarakat, oke gitu. Padahal ketika diklarifikasi oleh orang anu memang betul tahu keilmuan tentang Jepang itu sendiri, untuk itu gitu. Ada poin di situ, gitu. Ada poin, ada hal edukatif anu rek ditepikeun dina eta gitu. Nah, kebanyakan orang-orang zaman ayeuna katakannya itu jarang mau membuka literasi, jarang mau maca gitu. Jadi menelan mentah-mentah informasi gitu. Mau gitu.
gitu moal gitu. Gitu ta. Jadi ada persepsi-persepsi anu dibentuk oleh masyarakat tertentu yang pada akhirnya menyebar luas dan jadi gitu. Jadi orang teh akan merasa kampungan naon sih gitu malah rabok gitu lah sebagainya gitu. Mungkin itu sih. Nah, mungkin untuk menambahkan hal itu ya, kalau berbicara tentang kurangnya literasi terhadap masyarakat misalkan, apakah ada dari point of view lain bahwa ternyata masyarakat pingin membaca, mengetahui kesejarahannya, bahkan mengetahui nilai kesenian tersebut, akan tetapi memang justru literaturnya yang nggak ada. Itu gimana menurut Kang Sanjay? Karena memang akses terhadap hal-hal tersebut kayaknya masih kurang deh sosialisasi terhadap masyarakatnya. Ya. Nah, iya persoalan ini sebetulnya balik deui karena urusan ekosistem. Nah, siga kieu lah. Di mana ada di mana ada sebutna teh itu ilmu pasar teh. Mun aya permintaan gitu nya, harga naik gitu nya. Barang aya bakal diproduksi. Namun misalkan barang tapi beda katanya misalkan barang jarang, permintaan jadi makin banyak. Beda dengan hukum itu orang poe hukum naon eta. Cuman lamun ningali di satu sisi eta sebetulnya iya jadi persoalan ke orang-orang oge. Sebetulnya kesenian itu ada di titik mana? Di mana posisinya? Kesenian Sunda gitu kan. Karawitan Sunda posisinya di mana sih? Gitu. Karena selama ini kita selalu dikasih beban. Mana teh kudu nanjeukeun kesenian Sunda, itu kesenian adiluhung dan sebagainya, tapi kita teh bingung untuk mengungkapkan atau bingung untuk mempresentasikan itu teh di mana, ka mana, keur naon, manfaatna keur urang naon dan sebagainya. Kadang ada di satu situasi juga gitu. Dan menurut orang itu akan berpengaruh terhadap urusan tadi teh gitu. Kenapa literasi sebetulnya bisa dibilang kurang, memang betul gitu ya. Memang dibilang kurang memang betul, tapi peminat orang untuk mencari itu sebesar apa sih gitu. Punten gitu. Jika ilmu kedokteran misalkan. Sok da ayeuna lamun misalkan kamu scrolling TikTok misalkan ya. Misalkan aya nyeri di naon misalkan. Sok pasti neanganna teh pasti nu diteangan teh eta gitu nya. Bagaimana cara mengatasi sakit di ini misalkan. Heeh. Da eta teh banyak anu nyieun konten eta urusan kesehatan dan sebagainya. Cenderung lebih banyak itu daripada yang membuat konten atau membuat sebuah bahasan mengenai kesenian. Sangat ayeuna nya mulai rada rame teh nya mun ditinggali banyak podcast. Aya gitu nya, aya podcast, aya bahasan-bahasan ngeunaan eta. Tapi balik deui kan tadi gitu. Jadi literasi itu kumaha situasi orang yang manehna barutuh teh sih gitu. Sejauh mana, sebanyak apa orang yang membutuhkan informasi itu. Gitu. Tapi ya balik deui kita mah sebagai mahasiswa akademisi, ini sebagai seniman akademisi nya perlu tetap itu yang harus jadi perhatian kita. Kumaha carana PR-na teh lain sekedar kumaha carana urang menyimpan atau mengolek data-data untuk dibaca oleh orang lain, tapi kumaha nepikeunana oge. Nah, balik deui nya ieu juga podcast ieu gitu. Salah satunya nya ieu urang nepikeun bahan-bahan apa yang sudah kita kaji ke orang lain, itu dipaksa kan tanpa memaksa, mana datang kali ieu nonton itu kan, tapi share link-na itu anu nonton nu nyaho nonton meureun gitu. Ya kurang lebih gitu. Agak ini ya, agak kompleks sebenarnya apabila kita berbicara tentang kesenian tradisi yang dimana sifatnya perkembangan di dunia industri juga di tengah perhelatan pertarungan perindustrian musik itu sangat kental gitu, sangat kuat. Tapi pada akhirnya kita juga mengetahui ya bahwa si kesenian di Karawitan Sunda itu sangat kental akan nilai, sangat kental akan sejarah, sangat kental akan keindahan yang luar biasa. Cuman yang jadi persoalan memang kalau dilihat terkadang memang efek negatif itu lebih disukai mungkin oleh masyarakat. Jadi ketika yang tadi bajidoran dianggap memiliki perspektif yang negatif dikarenakan adanya konten-konten yang mungkin mengeluarkan hal tersebut dan lebih diminati kan.
apa nggak ada upaya untuk melihat dari situasi era digital seperti ini di mana semua akses media, TikTok, YouTube dan lain sebagainya bisa dengan mudah didapatkan? Apakah tidak ada upaya untuk nge-rebranding itu semua menjadi satu hal yang lebih baik gitu? Mungkin udah emang geus baik sebenarnya gitu. Cuman di show up teh coba lebih oke gitu kayak gimana gitu. Apakah itu memang tidak ada upaya ataukah memang tidak ada sumber dayanya, Kang? Karena kalau kata Kang Sanjay tadi, ya kudu dibenerkeun adalah ekosistem. Nah, apakah mereka hayang ngarubah atau henteu? Tapi persoalanna marahna sigana hayang. Tapi yang jadi persoalan kumaha carana? Mungkin itu salah satu persoalan mungkin. Menurut Kang Sanjay kumaha lamun gitu? Ya, eh sebetulnya Abi yakin ada beberapa orang anu berharap kesenian kita, kesenian kita teh dikemas ulang, ngarah bisa lebih menarik, katakanlah lebih bisa diminati, terus teh lebih masuk ke berbagai macam kalangan gitu. Dan itu upaya-upaya itu teh udah banyak dilakuin gitu, udah banyak dilakuin ku berbagai macam pihak. Nah, dan memang ada risiko tersendiri ketika kita mencoba untuk merebrand. Nya risikona akan ada hal anu luntur mungkin, ada hal yang hilang, ada kebiasaan yang berubah, bakal nanti gitu. Eta teh geus jadi geus abi pikirnya pasti gitu, pasti mutlak eta bakal aya perubahan eta. Jiga naon nya contohna nya. Eh nya katakanlah ketika sesuatu geus dinikmati oleh masyarakat luas bahwa oh bentuk kesenian ieu teh kieu, justru itu nilai keseruannya teh di situ gitu nya. Masyarakat kita teh udah berpersepsi seperti itu, tiba-tiba diubah. Misalkan bejedoran jadi maraketium, misalkan panarina misalkan teh. Kan itu cukup ekstrimnya gitu nya. Tapi oke, ada risiko tersendiri. Orang jadi ada yang nggak tertarik pada akhirnya gitu untuk datang nonton bejedoran gitu. Karena ada nu datang bejedoran hanya ngelihat penari hungkul, hayang melihat estetika visual seorang wanita gitu nya dari aspek itu gitu nya. Nah, kan itu jadi persoalan baru pada akhirnya gitu dan pasti banyak menentang oge gitu. Ketika dikitukeun ketika kita merebrand sesuatu pasti ada yang menentang. Ieu geus kaluar tina aturan cenah ieu geus kaluar tina kebiasaan dan sebagainya. Itu resiko. Di sisi lain kitu teh gitu nya, di sisi lain urang teh hayang mencoba untuk ngarah si kesenian itu bisa dinikmati oleh semua orang, tapi di sisi lain resikonya gede oge. Justru bakal banyak orang anu tidak tertarik pada akhirnya gitu. Memang eta PR gitu. Dilematisna di dinya. Dilematisna teh di dinya. Gitu sih. Tapi tidak se ekstrim itu juga ya Ya, langsung ditarik gitu. Itu salah satu kaget. contoh lah ya. Salah satu contoh gitu. Ada hal-hal juga gitu tah. Aduh, gitu Neng Vini. Ya, Ada makanya capeknya. apalagi aku yang masih awam sebenarnya. Tapi dari sini kita dapat ini sih, dapat pencerahan, dapat pelajaran juga dari Kang Sanjay. Seueur pisan ieu teh nu diguar ti Kang Sanjay teh. Coba aya pertanyaan naon deui cenah Teh Minil, Teh Teh Mimil Vini. mangga aya. Bagaimana menurut Kang Aduh. Sanjay sendiri Nah, apa tuh apa? menghubungkan tradisi dan kreativitas baru? Tradisi dan kreativitas baru. Nah, sebetulnya mah apa yang kita sebut sebagai tradisi hari ini itu adalah bentuk kreativitas dari orang tua kita zaman dulu. Gitu. Karena naon? Masih bisa bertahan loh sampai hari ini gitu. Cianjuran diajarkeun bahkan aya kesenianana. Wayang golek, non tarawangsa. Gitu. Banyak kesenian-kesenian kita anggap hari ini teh wah ieu mah buhun gitu. Tapi masih kena aya lo menikmati itu dan itu salah satu bentuk kesenian yang telah melalui proses kreatif dari seniman-seniman terdahulu. Nah, matak dina kesenian mah cek abi mutlak urang teh boga pola pikir atau cara berpikir kreatif teh mutlak itu perlu gitu. Karena pada akhirnya kita akan bersentuhan dengan kita akan bertemu dengan titik permasalahan nanti di masa depan.
apapun itu jika kieu contohna. Misalkan nanti ini yang saya alami abi ngalaman harita di zaman ketika nabuh make gamelan degung saperangkat kacapi terus berubah jadi kadinakeun jadi kacapi hungkul tapi jadi aya timbalis. Tah, sejak kapan timbalis jadi bagian dari karawitan Sunda? Katanya gitu. Sejak kapan? Tapi kita ge saya belum bisa berani menyebutkan bahwa itu teh adalah karawitan Sunda. Ya jika kesenian ayeuna gitu nya upacara adat lah disebut ku urang ayeuna mah. Nah, ada satu naon sebutna teh nya, sebut hal yang cukup menjadi permasalahan pada waktu itu adalah ongkos ngangkut gamelan terus teh riba mawa gamelan bareurat kabayang merawaan saron hiji-hiji gitu kana angkot atau kana kolbak nurunkeun encan cek sound encan ngahiung naon heuh tah itu teh diringkes itu teh jadi salah satu permasalahan terus naon olokejo apa olokejo Oh, keju. Oh, jadi karena lobaan ya iya karena ya. lobaan gitu ya jadi hambur gitu ya baheula mah gitu bahasa kolot jadi aya bahasa kieu yang ringkes yang gampang cenah kacapian we cenah gitu. Nah itu teh jadi salah satu upaya kreatif dari seniman pada waktu itu. Salah satunya adalah untuk meminimalisir pemborosan lah katakannya. Jadi meh leuwih ringkes kacapi we hungkul cukup saurang mau kacapi bisa ngaganti gamelan. Tapi kan ada resiko gitu nya. Resikona naon? Gamelan degung ayeuna ka mana? Gamelan degung eueuh. Lain eueuh nya atuh. Aya sebetulna mah. Cuman hanya kalangan-kalangan tertentu anu Iya, memainkan itu. jarang ya. Heeh. Gitu. Bahkan di kesenian di panggungan gitu nya geus jarang gitu gamelan degung aya di panggung gitu geus jarang. Ya wae di sakola-sakola ayeuna teh diajarkeun gitu. Tapi di masyarakat teh kumaha? Apakah masih keneh ditampilkeun teu gitu. Oke mungkin di lingkungan-lingkungan tertentu ditampilkan gitu tapi tidak masif gitu, tidak banyak gitu. Nah eta salah satu upaya kreatif yang dilakukan dalam aspek itu teh nya tadi teh ngaringkes instrumen tapi resikona eta. Dan itu teh memang geus jadi cek abi nya geus jadi salah satu hal anu pasti terjadi gitu. Ketika kita mencoba berkreativitas dalam sesuatu pasti aya hal anu naon nya katakanlah naon nya sebutna teh ada yang ditinggalkan gitu atau ada yang dihilangkan gitu. Apalagi kalau berbicara zaman ayeuna geus marak ke DAW kumaha. Aduh. Komo Beki-beki gamelan kemudian kacapi pada akhirnya lamun kacapi pada akhirnya diganti ku DAW kemudian ditinggalkan komo si gamelannya. Terus menanggapi hal itu di mana termasuk kita di sini mungkin menggunakan perangkat itu ya untuk memudahkan berbagai macam hal untuk proses kreatif. Nah, melihat dari fenomena kreativitas zaman sekarang di mana teknologi semakin tinggi, kamari wae tiba-tiba Artemis jol ke belakang bulan kan. Ayeuna piraku wae misalkan si karawitan Sunda tidak bergerak untuk masuk ke dalam dunia-dunia yang sifatnya modernitas, bisa misalkan artificial intelligence atau misalkan digital audio nu tadi DAW dan lain sebagainya anu sifatna teh sudah tidak menggunakan instrumentasi langsung. Nah, ujungnya teh lamun ngobrolkeun yang tadi ini bisa jadi salah dan benar. Urang teh yang ngebangun kreativitas lebih naik, tapi ada ketakutan itu, Kang. Terus kudu kumaha atuh gitu tah. Nah, terlepas dari aspek kebudayaan tehnya orang teh kudu mempertahankan konvensi dan sebagainya. Anggaplah kesenian Sunda teh geus nanjeur ayeuna teh euy. Geus nanjeur pisan. Dalam kondisi jika kitu menurut urang jigana kreativitas apapun moal aya nu yang ieu da, moal aya nu ngajegal gitu. Karena si kesenianana geus nanjeur gitu, geus katakanlah geus semua orang teh geus wawuh, salam dunya teh geus wawuh karawitan Sunda.
kabeh teh geus dipikabawuh, geus terkenal, ekosistem geus kabentuk gitu. Nah, karena itu teh karena ada sesuatu yang mengancam sesuatu yang lain, ataulah katakan sesuatu yang mengancam orang lain gitu nya. Salah satuna orang yang tidak bisa mengikuti arus perkembangan iptek pasti akan merasa atuh gitu mah urang bakal leungiteun panggungan kacapi geus ku DAW mah atau gamelan geus ku DAW mah. Pasti gitu. Tapi lamun misalkan urang coba balikeun deui, lamun misalkan eh, cara berpikir kita harus maju sesuai dengan perkembangan iptek. Otomatis ketika ada permasalahan itu, berarti orang kudu ngulik lebih jauh. Idealnya gitu. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, ya orang kudu ngulik. Orang masih kena ngalaman zaman can aya HP, zaman can usum gitu nya, harita teh masih kena cinit-nit gitu. Ngirim gambar teh ku MMS. Teka alaman ya. Wah. Nah, ayeuna kan wah, ieu pisan nya gitu nya. Itu teh jadi hal yang mudah gitu. Hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, menurut urang urang teh hanya perlu mengikuti itu dan mempelajari setiap perkembangan itu gitu. Dan itu teh memang tidak bisa semua orang setiap orang tidak bisa semudah itu untuk mempelajari kebaruan. Pasti ada yang tertahan, aya nu teu bisa naon nya sebutna teh. Teu bisa move on gitu. Teu bisa move on dari masa lalu aya eta teh. Karena naon? Karena terlalu nyaman di situ. Dan itu yang cukup berbahayanya adalah ketika dia geus teu bisa nutupnya jiga ieu lah. OS, iOS misalkan geus teu bisa ditaekeun deui kan aplikasi-aplikasi baru orang geus teu bisa make gitu. Nah, contohnya gitu. Itu otak manusia gitu. Lamun misalkan urang teu bisa update, teu bisa nyesuaikeun jeung ayeuna, jeung kondisi ilmu pengetahuan ayeuna nya. Kita tertinggal di zaman itu udah gitu. Aya positif, aya negatif. Positifna meureunnya, positifna urang masih kene bisa hirup gitu lah, katakanlah gitu nya. Masih kene bisa hirup ngajalanan. Ayeuna nyeun musik geus bisa ku AI. Tapi si AI encan bisa semanusiawi kita gitu. Masih kena aya kekuranganna gitu. Masih kena aya kekuranganna. Tapi jaga mungkin 5-10 tahun ke depan mungkin bisa sempurna. Urang geus teu butuh deui musisi. Ke rekaman, geus teu butuh di komposer keur nyieun. Geus teu butuh deui penulis lagu. Generate aja, beres. Beres. 5 menit langsung jadi. 1 menit bahkan. 1 menit oke. Kudu nu pro. Langganan berarti ya? Bisa. Langganan. Nah, melihat situasi sigak itu berarti mitigasi dari si seniman itu sendiri harus belajar, Kang. Iya, jelas. Wajib sebetulnya mah. Terus kalau untuk bentuk kreativitas yang cocok buat anak zaman muda, kumaha? Anak muda zaman sekarang itu contohnya kayak gimana gitu? Bentuk kreatif dari dalam karawitan sudah. Iya. Dalam seni tradisi aja. Sebetulnya mah apa yang udah kita lakukan itu udah bentuk kreativitas. Bisa dibilang ya apa yang sekarang sedang berjalan. Kita teh karena aya upaya kreatif. Jadi upaya kreatif itu tidak melulu soal teknikal, tidak melulu soal melodi kudu dikieukeun ngarah henteu gitu. Tapi kumaha cara ngemasna, kostum juga kumaha. Efisiensi orang, kemudian waktu dan sebagainya. Eta udah upaya kreatif gitu. Soalnya mun misalkan ningali format katakanlahnya format di gedung banyak misalkan format wedding misalkan. Eta kan geus matok gitu jam sakieu teh sawer, jam sakieu teh ieu. Eta kan geus upaya kreatif dari orang manajemen untuk mengefisiensikan waktu. Jadi kadang di seniman ge geus teu kudu ieu tapi jam sabaraha nya salila kieu moal jam 2 beres. Salah satu upaya kreatif lah eta dalam sisi itu. Dan lamun misalkan dina segi karawitan Sunda itu sendiri sebetulnya lamun ningali di kondisinya memang rada panjang oge sih rada panjang oge lamun dibahas kabeh nya karawitan Sunda secara khusus nama gitu secara khusus nama lumayan panjang. Tapi lamun secara umum sebetulnya upaya-upaya itu sudah terlihat gitu nya. Banyak
banyak loh anak muda ayeuna anu nawarkeun kemasan karawitan Sunda zaman ayeuna gitu. Loba pisan. Tapi tong aneh lamun misalkan eh persepsi orang teh geus nyebut eta anjing lain karawitan Sunda atuh. Ieu mah geus lain misalkan. Tong aneh gitu. Tapi ada aspek anu dia coba bangun gitu. Coba dia ada yang ingin dia narasikan gitu. Bahwa karawitan Sunda teh lain ukurnya kemasan siga gitu gitu. Tapi ada kemasan lain yang pada akhirnya harus ada sesuatu yang dikorbankan teh nya. Berarti memang tidak kaku ya, tidak Iya. harus selalu sama gitu. Iya. Dari situ juga udah ada inovasinya berarti ya, udah ada kreativitasnya. Betul. Kalau menurutku sih memang sangat meyakini sih sebenarnya, meyakini bahwa setiap seniman di karawitan Sunda itu selalu mengupayakan yang terbaik terhadap posisinya gitu. Ya. Dalam artian mereka juga ingin selalu sesuai istilah di Sunda kan, ngigelan zaman. Nah. Cuman memang pada akhirnya pasar yang ada dan kemudian inovasi yang mereka lakukan itu terkadang sering berbenturan dengan apa yang terjadi yang begitu cepat gitu. Akhirnya perkembangan edan pisan cepet. Nah, tapi saya meyakini bahwa pada akhirnya seniman itu mengupayakan banyak hal yang terbaik untuk kesenian di karawitan Sunda. Apalagi mungkin Kang Sanjay sebagai praktisi seni, seniman akademisi termasuk juga dosen di SBI Bandung kan ya, bisa memberikan banyak insight kepada mahasiswa dengan idiom-idiom yang telah dimiliki Kang Sanjay. Dimana Kang Sanjay juga, guys, SJ info aja gitu ya, beliau itu disebut sebagai Mozartnya Sunda loh. Wah, Berlebihan, Mas. Karawitan Sunda. Karena memang kekaryaannya luar biasa. betul. Dia tuh udah wah malang melintang lah di zaman dia SMA juga udah berkarya. Sekarang tuh udah jadi dosen juga berkaryanya makin edan. Jadi kalau pengen tahu juga bisa di follow Instagramnya ya. Instagramnya itu apa Kang Sanjay? Apa coba? @swrntr_sanjay. Oh. Namun di barudak ya, iya di Mm. barudak. Namun misalkan aya nu kekaguman sok kieu eta. Anjay, gurinjay, sanjay. Aduh, Tapi nggak bakalan ya. kualat. Oh, ya gitu. Untuk Anjay, enggak, kita mah gurinjay. belum bergaul dengan itu ya. Kita kan anak polos. Nih. Polos tomo nya. Polos tomo. Tapi pada akhirnya memang Kang Sanjay itu jadi influence cukup luar biasa di kalangan mahasiswa yang khususnya muda-muda ya, yang pada akhirnya pengen hayang si Ga Sanjay, hayang jadi siapa sih di karawitan Sunda teu apal Sanjay kan gitu. Tapi Kang dugikeun ka ayeuna ya, Akang masih kene bergelut dalam dunia kesenian yang sifatnya yang tadi no kreativitas, tapi perwedingan masih bergerak di sana. Masih. Nah, mungkin aku coba elaborasi pertanyaannya bahwa ketika memang industri terbesar di karawitan Sunda adalah mungkin wedding itu sendiri, untuk nilai kreativitas yang ada di karawitan Sunda yang kemudian dibawa ke industri wedding, apakah menurut Kang Sanjay sejauh ini ya perkembangannya tepat, ataukah misalkan terlalu aneh-aneh ayeuna bahkan ambung geus kumaha, lengser geus kumaha gitu, jauh dari value-value keasliannya. Nah, apakah hal tersebut bisa dianggap sebuah ieu salah atau ieu kurang tepat atau kumaha tah Kang? Sebetulnya lamun ningali kondisi ayeuna, industri ayeuna kan pasar bebas ya. Banyak upaya kreatif nu dilakukeun berisiko mengurangi nilai etika, estetika dalam ranah kesenian konvensi itu sendiri gitu nya. Nya lamun misalkan ditingali dina urusan eta bingung sih nya, bingung nanti kieu. Ada statement menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh seniman itu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumsi masyarakat. Soalnya menyebutkan rai masyarakat nah yang kieu. Mungkin bisa wae itu betul, bisa oge itu teh hanya akal-akalan dia untuk menghalalkan cara itu, untuk menghalalkan apa yang dia lakukan. Ya contohnya misalkan juga tadinya lamun dina secara
secara kemasan dina si upacara adat mapag panganten eta aya hadirna ambu dan sebagainya kan upaya kreatif sebetulnya upaya kreatif cenah mah eta teh digagas ku Palili Suparli cenanya kan aya nu Palili mengklaim itu. Nah cuman pada akhirnya ketika informasi atau kebiasaan itu diulang terus teh pada akhirnya bakal aya upaya kreatif dari individu lain. Nah, itu yang bisa jadi merubah atau merubah persepsi awal gitu. Pada awal nama hayang nama kieu maksud urang teh tapi geus ka masyarakat mah diropea, dikumaha dan sebagainya jadi gitu. Da eta teh geus jadi resiko kesenian. Resikona kesenian mah ketika urang nyieun disebarkeun itu ada resiko ku masyarakat diubah, ditata deui, bahkan mungkin bisa dalam tanda kutip dirusak gitu ya. Bisa gitu. Baik dari segi kemasanana, dari segi pembawaan dan sebagainya. Nah, contoh ya misalkan dina musikna nya, dina kemasan musikna. Teu ira timbalis asup kana karawitan Sunda. Urang nyebut eta naon sok format mapag panganten nya. Kecrek da lain. Gitu. Itu maksudnya belum dikategorisasi sebagai salah satu karawitan Sunda gitu. Dan abang lagi Latin kene tapi kadang ngecrek gitu gitu tah oke lah lamun biolanya atau violin gitu nya aya gitunya kebiasaan kebiasaan atau estetik karawitan Sunda nu dituang gedinya jadi piul gitu nya dina si biola dina klarinet dina sakso dan sebagainya. Nah tapi kan akan berbeda kasusnya ketika itu ditabuh sesuai dengan memang kebiasaan aslinya gitu. Jadi ditabuh Latin we gitu. Tong ceketong. Nah kan sedangkan lamun di dalam kemasan sajianana kan jadi mengaruhan karena bentuk ritmis nu lain gitu. Jika kacapi, kendang pasti ding. Sedangkan karawitan Sunda sendiri beat eta teh tidak teridentifikasi sebagai salah satu beat atau yang biasa disajikan di karawitan gitu. Tapi nya penyadapan dari beat luar gitu. Nah kacapi ge ngaruh gitu karena kan kudu nge-groove si bass kacapi jeung si gedung kendang. Nya pada akhirnya itu mempengaruhi komposisi gitu. Dan itu teh teu bisa dihindari kan gitu nya. Karena hal-hal anu sifatna nyebutna kebaruan terus teh hal anu dinikmati mah moal karasa ngarubahna gitu. Eta teh berjalan gitu. Tiba-tiba asalna sok ningali pamayang biasanya pajajaran. Tapi kali ada jenuh itu mang tahun-tahun gitu sebenarnya. Tiba-tiba jadi rame ayeuna. Jadi geus aya kumaha mah gitu nya. Overture gitu. Tiap grup beda ya. Lah kan gitu tah. Hal-hal eta teh sebetulnya upaya kreatif ngarah rame, ngarah gebyar, ngarah gitu tah. Sebetulnya mah tapi ada risiko itu. Tapi dalam artian itu tidak salah juga kan sebenarnya. Karena mengikuti dunia industrial otomatis mereka juga ingin mengikuti ya berbagai macam hal yang sifatnya industris. Iya. Ya, sisi lainnya mungkin secara bukan negatif atau positif ada dampak yang pada akhirnya membuat kesan-kesan value upacara adat itu sendiri mulai mengikis. Tapi mungkin itu persoalan lain ya mungkin ya Kang. Ya. Gitu Neng. Gitu Neng. Terus sabaraha menit cenah Kang? Waduh, Masya Allah. Panjang sekali kita perjalanan ya. Sepanjang jalan kenangan. Ini mah ieu asmara. Nuju naon Menil teh? Bertepuk sebelah tangan. Memejehna. Gimana Menil, ada question? Apa tuh? Dari aku ini mah. Oh, dari kamu. Kang di upacara adat Sunda nih ya, di sawer penganten. Sawer. Iya, sawer penganten. Banyak seliweran katanya kalau misalkan yang nyinden ngawinya teh nggak boleh yang belum nikah, jadi harus yang udah nikah. Katanya. Iya, ada seliweran kayak gitu. Apa ya hukumnya teh? Bukan hukum, nah hukum. Saudna. Nggak boleh itu teh pokoknya kayaknya.
katanya. Terus Kamu tuh jangan gerak gitu atuh. Eh, nggak boleh. Nah, memang kieu nya kesenian Sunda teh syarat akan nilai-nilai, jadi teh value cek Kang Kahong mah, Kang Adi nya. Syarat akan nilai-nilai eta. Nah, itu yang coba dipertahankan atau yang coba disampaikan oleh leluhur kita terhadap naon nya, lain terhadap dalam rumpaka-rumpaka gitu nya. Biasana gitu. Dina rumpaka-rumpaka teh geus sengaja dijieunkeun ieu mah keur naon, ieu mah keur naon, ieu mah keur naon. Jeung saha anu ngawihna gitu. Eta teh geus ditempatkeun gitu. Geus ieu pisan. Sistem itu teh geus ditata pisan ku karun urang baheula teh. Nya tadi teh ketika ayeuna masuk pasar bebas, industri era industri gitu nya. Nah, hal itu teh geus mulai rada dikesampingkan gitu. Karena tadi teh berbenturanna jeung naon? Nya ayeuna lamun misalkan budak mara mainna hayang ngawih, ngawihna teh alus bahanna teh. Manya urang teh, "Mani mancan waktu-waktuna." Kan ada pertimbangan itu nya kolot-kolot urang oge gitu. Daripada ayeuna kesenian Sunda henteu nanjeur, misalkan eueuh penerus, sok we ngawih sawer budak mara gitu. Nah, memang secara lain aturan artinya kebiasaan di masa lalu itu gitu. Rumpaka teh teu sagawaya dijieun tapi aya maksudna gitu. Dan anu manya nu nepikeun wejangan manya budak mara. Manya budak anu lain budak mara nya, budak nu can kawin gitu. Sedangkan panganten teh kawin poe eta, manya nu can kawin mah patahan kawin gitu. Kan teu logis gitu. Dan itu teh memang kebiasaan-kebiasaan dari leluhur kita untuk naonnya melogikakan sebetulnya melogikakan itu gitu. Tapi kan pada akhirnya ayeuna mah biheung didenge biheung teu, biheung ngarti biheung teu gitu kan. Karena naonnya tadi teh nah itu teh sebetulnya permasalahan. Itu teh perlu aya upaya kreatif kumaha carana ngararumpaka bisa lebih gampang diterima ku orang-orang ku manusia hari ini gitu nya. Dengan bahasa yang lebih mudah kah atau kumaha gitu. Itu teh kan perlu upaya kreatif untuk itu gitu. Jadi dan bisa wae ada menurut abi nya geus teu masalah sih cak abi mah rek usaha wae oge gitu. Karena lu penting mah isi dari rumpakana eta nyampe gitu. Tapi permasalahannya nyampe teu da. Cantang tuh gitu, cantang tuh nyampe oge gitu. Jadi teh PR oge gitu. Kebanyakan gimana teu sadayana. Juru kawih teh kadang tidak memperhatikan urusan eta. Anu penting mah kinanti payo we. Nu penting mah kidung. Itu. Tapi naon nya? Secara rumpaka mah nya sebetulnya memang eusina papatah gitu kabeh ge gitu, papatah kabeh ge. Cuman kebanyakan tidak terlalu memikirkan nu penting mah eta we gitu. Dulu sampai nu penting mah kalaksananya. Sampai pada akhirnya si WO dipercepat we teh Heeh, stop nyang teuing. Tong panjang teuing. Udah aralungkeun we ku kolot-kolotna teh. Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir nih. Iya betul. Sedih Makanya sebenarnya mah Sebenarnya pengen banyak banget ini pertanyaan ya yang udah ditata gitu sama Vini, sama Mil, sama juga ya. Kita sebagai asisten gitu kan. Aduh, ya. Tapi mungkin dikarenakan waktu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa sih trik dan tipsnya nih untuk karya kita supaya diterima nih dan diminati oleh masyarakat. Nah, sebetulnya mah kita perlu tahu oge sebetulnya gampang mun hayang katarima mah nya. Lain gampang sih. Cenderung gampang karena naon? Urang teh angan we karesep budak ayeuna naon. Sebetulnya itu semudah itu ya. Tapi tadi teh gitu lah memisahkan orang terlalu fokus kadinya resikonya gede gitu. Misalkan gitu, budak ayeuna mah resepna nu gancang, anu ringkes, inti resepna teh gitu. Sebetulnya malas untuk naonnya, untuk bertele-tele, untuk berlama-lama gitu. Otomatis lah misalkan orang bertindak sebagai seorang kreator misalnya seniman yang fokus di bidang kreativitas musik misalkan. Berarti nyieun karya teh tong panjang-panjang misalkan gitu nya, ieu mah contohna. Berarti orang ponokan soalnya tinggal di dina paling enak mah kebutuhan audio ke TikTok. betul. Terus tempo nu garancang biasana gitu. Kadang aya nu mellow keur anu konten-konten sedih gitu. Tapi kan kebanyakannya
kebutuhan teh untuk jararoget, untuk naon. Contohnya yang dilakukan oleh Restu Embag ya. Eta salah satu upaya kreatif. Dia bisa mencari atau bisa naon ya, memetakan oh ieu budak ayeuna teh baru Cina ieu. Pasarna teh geus kabentuk kumaha teh. Engke teh lamun musik urang teh bakal direspon ku dari Ardi ya. Musik urang teh bakal diibingan loba pengikutna, bakal loba nu hayang nyieun make sound eta gitu. Iya betul. Gitu tah. Gitu salah satuna itu. Nya kudu pinter-pinter mencari itu we, mencari naon sih karesep budak ayeuna. Tapi ingat nya eta setiap apa yang kita lakukan upaya kreatif itu pasti aya resikona gitu. Nah kudu siap jeung resiko eta. Bagaimana ini host utama? Host, terima kasih ya telah memberikan kesempatan Iya. berbincang dengan narasumber luar biasa ya. Betul. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya ke podcast Rumpaka ini. Terima kasih Kang Terima Sanjay. kasih, Siap, Kang Song Sanjay. Sunan. Sebuah kehormatan besar ya bisa Betul kedatangan Kang sekali. Sanjay di Rumpaka. Hapunten bilih seueur aya anu kirang sapakodos kitu nya. Ini tuh semuanya menurut keyakinan kami. Betul. Nah, itu kayak Jadi kalau ada salah-salah mohon maaf ya guys ya. mohon dikoreksi. Betul, mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Kang Sanjay sudah menyempatkan waktunya ke podcast Rumpaka ini. Terima kasih juga rekan-rekan semuanya yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa Asistennya kita gimana? terima kasih asisten pribadi yang sudah menyempatkan waktunya juga. Kami Sampai sama. jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.